Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfi Khairun Nafi'ah, NIM E 2019-2192. Di sini saya akan menanggapi materi tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam yang diberi oleh Bapak Wadu. Nah, yang pertama yaitu kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, kebijakan fiskal ini terwujud dalam APBN, yaitu Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Nah, instrumen kebijakan fiskal yaitu ada 3. Yang pertama, pajak adalah pemungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum seperti bea cukai, PBB, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu APBN. APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Nah, yang ketiga yaitu subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor umum. Nah, sebenarnya kebijakan fiskal sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi yang tinggi sesuai dengan Quran Surat 59 ayat 7. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dalam Islam ada beberapa instrumen. Yang pertama yaitu fidyah, adalah pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah pengaturan Islam. Nah, yang kedua yaitu ghanimah, adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah yang didahului dengan peperangan. Yang ketiga yaitu zakat, adalah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya. Yang keempat yaitu ta'wi, yakni harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan. Yang kelima yaitu usur, adalah pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim atau dikenal dengan bea cukai. Nah, yang keenam yaitu kharaj, merupakan pajak yang dibebankan kepada tanah dan yang ditaklukkan oleh kaum muslim yang dibiarkan tetap dimiliki sebelumnya untuk produktivitaskan tanah tersebut atau hasil pertanian. Yang kedelapan yaitu nawaib, merupakan pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim dikarenakan negara kekurangan dana akibat perang. Nah, yang kesembilan yaitu anwal fahlah, berasal dari harta kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang dan orang muslim yang meninggalkan negerinya. Nah, di sini saya membaca penjelasan dari buku Karim Adiwarman, buku ekonomi Islam tahun 2015 edisi ketiga. Yang terakhir yaitu peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya percepatan nasional. Ini berarti peranan tindakan fiskal pemerintah turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Nah, pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dan dari 2 tahap yang berurutan, yaitu 1. Bagaimana kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN. Nah, yang kedua yaitu bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. Nah, kebijakan anggaran pemerintah
dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.